Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Kalau kita lihat teman-teman, hari ini indeksnya tidak kemana-mana. Namun demikian ternyata banyak yang cuan dari saham-saham ini. Oke, baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya, bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. IHSG-nya jalan di tempat teman-teman hari ini. Oke, kita akan bahas dulu kondisi dari IHSG. Ini adalah candlestick daily dari IHSG teman-teman. Nah, teman-teman bisa ngelihat di sini bahwa IHSG-nya tidak mampu ngelewatin resistan candle yang kemarin 7148 ya. Di 7148 di sini tidak berhasil dilewatin. Dan untuk supportnya, kemudian untuk low-nya ini ada di sekitar 7088. Jadi close-nya dari IHSG-nya ini secara candle nggak bagus teman-teman. Close-nya nggak bagus, jadi kita lihat besok ya. Kondisi IHSG-nya memang boleh dibilang tidak kemana-mana karena resistan dan rentang resistan dan supportnya masih sama ya. Untuk supportnya dari IHSG bisa kita gunakan di 61,8 retracement teman-teman, di 7060. Nah, kalau kita lihat teman-teman, IHSG-nya nggak kemana-mana, tapi buat teman-teman yang bisa jeli memanfaatkan keadaan dari saham-saham, dari konstelasi saham-saham penggerak indeks, tentu teman-teman bisa mendapatkan profit seperti itu. Kenapa saya sampaikan begini? Karena mungkin sekitar 1-2 bulan ini saya sangat sering sekali ngebahas saham-saham seperti Brand, kemudian TPIA, AMMN ya, BRPT. Jadi kalau teman-teman ngikutin channel saya tetapi tidak membeli saham itu, ya mohon maaf teman-teman ya, mohon maaf, karena saat ini yang banyak bergerak adalah saham-saham tersebut ya teman-teman. Nah, kenapa saham-saham itu bisa bergerak? Nah, karena seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa saham itu bergerak karena ada stimulus yang menggerakkan ya. Saham energi terbarukan, Brand, kemudian yang lain ya, misalkan Pegeo ya, terus kemudian grup yang lain ada juga. Beberapa 2 bulan lalu sempat bergerak bareng, tapi di sini akhir-akhirnya yang saya track hanya Brand sama Pegeo. Terus kemudian karena Brand ini adalah satu perusahaan dengan BRPT, jadi saya pantau. TPIA saya pantau juga, dan cuan, dan juga sektor yang terkait juga seperti Seger, seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman bisa memanfaatkan momen tersebut atau hanya masuk pada saham-saham yang saya bilang tadi, tentu teman-teman bisa mendapatkan ya gain seperti itu, bisa mendapatkan keuntungan dari pergerakan saham tersebut. Kenapa? Karena saham-saham tersebut sekarang lagi gila-gilaan bergeraknya teman-teman ya, walaupun tidak bergerak setiap hari, tapi secara tren sangat bagus dan juga powernya ketika bergerak itu powerful sekali. Ini yang sangat saya sukai. Dan mungkin di beberapa bulan ini, walaupun saya ngebahas saham-saham pendorong indeks utama seperti perbankan, kemudian consumer, seperti itu. Namun demikian, saya tidak banyak masuk di saham terkait perbankan. Kenapa? Karena perbankan posisinya udah tinggi, dan juga perbankan ini wait and see, wait and see data-data yang terkait inflasi dan suku bunga. Itu pasti terjadi setiap bulan, dan walaupun ya mungkin kita tahu the Fed rate remain the same atau tetap ya, kemudian inflasi Amerika juga sudah mulai terkendali, BI rate kemarin juga sudah tetap seperti itu. Namun demikian ya kita masih melihat apakah kedepannya ini ya istilahnya suku bunga ini tetap dijaga pada ini yang sama, dan inflasi apakah terjadi kenaikan atau enggak seperti itu, karena efeknya bisa kaitannya dengan suku bunga. Jadi untuk perbankan saya memang hanya membahas sebagai saham-saham utama penggerak indeks, tetapi kecenderungan saya adalah lebih masuk ke saham-saham yang mendapat katalis yang lebih positif, yaitu saham-saham energi terbarukan ya,
terus kemudian saham-saham terkait bidang usaha tersebut. Oke teman-teman, kita lihat dulu untuk world market. Amerika tadi malam berturut-turut Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 0,2, 0,3, 0,06. Untuk Eropanya sore ini hijau ya, hijau tipis masihan. Kemudian untuk Asianya mix juga. Nah kita akan cek sekilas dulu teman-teman untuk ini ya. Oke, kita cek sekilas dulu untuk indeks penting ya, indeks penting kita harus cek. Ini adalah VIX atau kecemasan pasar tetap rendah, artinya kondisi market sebenarnya cukup stabil, tidak ada kekhawatiran berlebihan. DXY, nah DXY ini ada sedikit kenaikan ya teman-teman. Ini pesona dolar ada peningkatan. Nah, kalau dolar meningkat biasanya ada penyebabnya. Kenapa? Mungkinkah the Fed rate akan tetap atau akan naik seperti itu sehingga pesona dari USD ini meningkat. Kalau pesona USD meningkat bisa terjadi kebalikannya, yaitu bursa saham mengalami biasanya outflow, masuk ke investment yang lebih less risk atau lebih tidak berisiko tetapi return yang lebih tinggi. Bisa terjadi seperti itu, ini sementara kita pantau dulu, tapi kalau kita lihat trennya, inflasi Amerika masih sudah mulai terjaga dan juga suku bunga ditahan tetap. US 10 bond-nya masih tetap ya teman-teman. Oke, kemudian ini adalah indeks komoditi, di mana ini sekumpulan dari komoditas-komoditas ini adalah turun. Artinya harga-harga komoditas sepertinya turun. Kita cek crude oil turun ya, kemudian natural gas trend turun. Untuk coal-nya masih di 135, untuk emasnya mengalami retracement dari harga sebelumnya 2070 per troy ounce, sekarang di 2020. Palm oil mengalami penurunan, timahnya rebound ya. Kemudian untuk nikelnya masih mencari support. Untuk komoditas sepertinya tidak ada yang signifikan ya teman-teman, karena saya saat ini juga tidak sedang trading di saham-saham terkait komoditas, tidak sedang trading di saham terkait komoditas ya. Oke, baik teman-teman, kita akan lanjutkan ke bahasan terkait saham ya. Baik, kita akan langsung masuk saja teman-teman. Yang pertama adalah BRPT. Ini saya sampaikan kemarin, saham yang membuat saya bosan. Kenapa? Mungkin dalam rentang segini teman-teman, mungkin dalam rentang segini ini, dalam rentang kotak itu saya 2 kali mendapat profit besar dari BRPT ya. 2 kali, yaitu ketika dia rebound. Ketika dia rebound di sini, ini saya profit besar ya. Terus kemudian sorry. Ini ada 2 kali, di mana di sini ada 2 kali ya. Ini ketika dia naik yang pertama di sini, saya langsung TP, berikutnya terkoreksi. Kemudian naik lagi 2 kali ya. Baru kemudian saya masuk lagi, karena saya pikir di area sini sudah cukup murah. Ya memang benar, namun demikian ini cukup lama. Tidak bergerak atau bergerak hanya rentang sempit. Nah, jadi di area sini, teman-teman, kalau saya tarik di sini, saya hanya trading kecil-kecilan aja. Artinya sideways seperti itu ya. Jadi beli di support, jual di resist, beli di support, jual di resist. Seperti itu hampir setiap hari ya. Dan kita bisa ngelihat di beberapa hari yang lalu memang dia sempat turun ke 98 lagi, 950-an, di mana itu adalah merupakan support yang cukup terpeta sebelumnya. Dan kemudian ketika naik saya masuk lah teman-teman, dan hold yang cukup lama sampai saya bilang bosan kemarin. Bahkan saya sempat mengurangi posisi untuk BRPT teman-teman ya. Saya kurangi posisi untuk BRPT, namun demikian begitu saya kurangi posisi ternyata hari ini breakout. Jadi teman-teman, saya itu biasanya open pagi, saya langsung buka seperti ini. Yang bagian atas saya langsung tulis BR brand, biasanya begitu ya. Terus yang bagian bawah saya kasih BRPT. Jadi itu adalah saham yang sedang saya pantau. Sebentar, saya tulis dulu.
BRPT. Biasanya begini, terus kemudian ini saya masukkan ke pantauan. Nah, di sini. Ini adalah mode trading pen saya ketika saya sedang mengamati market pagi hari. Ketika saya lihat ternyata kok brand bergerak, BRPT bergerak, padahal saya kemarin udah mulai kurangi posisi. Maka terpaksa hari ini saya buyback lagi teman-teman. Dan karena saya melihat pergerakan dari brand yang sangat dari BRPT yang sangat kuat sekali, terpaksa hari ini saya buang Arto saya ya, saya buang Arto saya karena Arto sedang dalam kondisi retracement ya, sedang dalam kondisi retracement sedikit, tidak jebol-jebol, saya buang dulu ya, rugi-rugi sedikit, tetapi saya langsung masukkan semuanya ke BRPT. Saya masukkan semuanya ke BRPT, bahkan sampai full margin semuanya saya pakai. Namun demikian karena saya sadar bahwa ini adalah posisi yang sangat besar sekali, langsung saya kurangi posisi beberapa kali, sempat saya masuk beberapa kali, dan kemudian saya sisakan beberapa saja teman-teman untuk BRPT. Nah, seperti itu. Nah, untuk BRPT teman-teman, peta pergerakan sebelumnya udah pernah saya sampaikan ya, bahwa resistan atau peta dari si BRPT ini ada di, kalau kemarin saya sampaikan kan di 1025 ya, 1025, kemudian 1073, kemudian sekitar 50 retracement sebelumnya, ini tren sebelumnya, sekitar 1125, terus kemudian ada sekitar 1200, ya 1200, 1280, teman-teman hari ini dilewatin semua. Jadi hari ini mungkin saya ada beberapa kali masuk ya teman-teman. Selain beli dari bawah yang sampai margin, saya jual lagi, tetapi karena dia kembali lagi, saya mencoba untuk masuk lagi beberapa kali di BRPT ini teman-teman. Nah, kalau kita lihat nih, begitu naik saya TP, kok masih bagus, saya sempat buyback lagi beberapa, sampai saat ini saya masih pegang ya teman-teman untuk barang ini. Nah, kondisi seperti ini biasanya menjadi saya ekstra waspada karena kebiasaannya, atau di sebelumnya BRPT ini pernah ketika dia breakout ternyata besoknya turun. Namun demikian kondisi hari ini tidak terjadi. Jadi sementara saya inapkan barang untuk BRPT. Dan kemarin saya sampaikan untuk BRPT ini asingnya masuk terus ya teman-teman. Dan ternyata ini juga masih lanjut untuk BRPT ya. BRPT masih lanjut dan volumenya sangat luar biasa, naik dengan volume. Jadi ya kalau confirm seperti ini, saya tetap harus punya barang ya teman-teman. Kalau confirm seperti ini, saya tetap harus punya barang untuk BRPT ini. Nah, kita refresh dulu. Ini intraday-nya bagus ya. 56% buyer membeli di offer. Dan chartnya juga intraday juga bagus. Nah, ini adalah untuk BRPT, ini average-nya 1230. Jadi ini ada yang nekat hajar di kanan, di atas teman-teman, di sampai arahnya ya. Kita lihat besok untuk pergerakannya dari si BRPT. Saya masih pegang ini barang. Brand teman-teman saya juga pegang, namun porsinya sudah tidak sebesar BRPT ya. Alasan saya adalah ini barang sudah tinggi banget dan kemarin sempat kena UMA ya. Kemarin sempat, jadi saya mesti harus berhati-hati juga untuk brand ya. Tapi saya masih punya juga ya, dan ini untuk asingnya dia kan masih net sell kemarin. Ini sudah ada net buy hari ini untuk volume. Biasa saja. Nah, untuk brand teman-teman hari ini terjadi penembusan all time high di 7375 ya, 7375 untuk brand. Mungkin bahasan brand ya gitu aja, dia masih all time high. Ya, ini juga oke ya. 60% buy at offer, dan juga untuk chartnya ini hijaunya dominan banget. Jadi ini barang bagus. Nah, tadi kan sempat asingnya net buy, kita cek dulu asing net buy-nya siapa yang net buy. Ada AKBK teman-teman ya, bisa diperhatikan AKBK ya, AKBK yang net buy di brand.
Baik, kemudian TPIA teman-teman. TPIA kemarin testing resistan, hari ini gas langsung. Saya udah menduga juga ini pasti akan bergerak, namun demikian karena saya punya brand BRPT, BRPT-nya lebih besar, jauh lebih besar, brandnya saya sedikit. Namun setelah saya mengurangi posisi untuk BRPT karena trading kan saya bilang tadi saya trading cukup banyak di sini. Saya juga coba masuk di TPIA ya. Jadi TPIA itu begitu saya lihat tadi kan sempat tinggi banget tuh, naiknya sekitar 500-an sekian ya di sini. Terus ketika dia mengalami retracement, saya analisa tape readingnya sebentar baru kemudian saya masuk dengan 4 kali masuk ya. Supaya saya dapat harga terbaiknya dan posisinya adalah trading. Hari ini saya 2 counter atau dua masuk di TPIA ya. Kalau nggak salah sekitar di sini ada sekitar 4 kali masuk ya, baru kemudian saya buang. 4 kali masuk lagi saya buang ya. Jadi ada 2 counter pertama, counter kedua untuk TPIA teman-teman. Kita cek dulu. Hari ini naik dengan volume oke banget dan 2 hari asingnya bagus. Jadi ini masih menarik untuk diperhatikan ya. TPIA masih menarik untuk diperhatikan, confirm semuanya teman-teman. Confirm semuanya, namun demikian di closing tadi TPIA memang ada yang jualan ya, wajar karena memang harganya juga turun. Tapi besok kita pantau lagi deh, tetapi ini bukan utamanya saya ya, saya di BRPT sepertinya untuk besok, tapi tetap saya pantau juga ya teman-teman. Baik, kemudian Pegeo saya juga punya, tapi sudah harus saya kurangi Pegeo teman-teman. Nah, Pegeo hari ini juga sebenarnya menunjukkan satu pergerakan yang cukup oke ya teman-teman. Setelah kemarin konsolidasi yang sekitar seminggu lebih, hari ini dia juga bisa naik. Sayangnya closingannya masih belum bagus ya. Masih tertahan di sini di 1100. 1100 itu masih jadi resistan berikutnya 1170 ya, target resistannya di 1225. Oke. Pegeo. Nah, Pegeo 2 hari ini asingnya net sell ya. Volume hari ini ketika naik ini tebel ya, teman-teman. Ini saya lingkarin, saya bintangin BRPT oke, brand oke, TPIA oke semuanya, Pegeo semuanya oke, sampai bingung mau ngambil yang mana ini, teman-teman. Sampai bingung mau ngambil yang mana. Kita cek langsung Pegeo. Nah, ini juga cukup oke ya, 53% buyer membeli di offer dan chartnya adalah seperti ini. Nah, kita cek, oke, kita lanjutkan bahasannya. Baik, ada satu yang bergerak, kita cek dulu ya, agak random teman-teman, Gosco Plantation. Kita cek dulu, hari ini terjadi kenaikan naik dengan volume. Asingnya sih ya mungkin seperti ini aja. Saya nggak punya, tetapi hanya saya pantau. Gosco Plantation ya. Saya nggak punya, saya pantau aja teman-teman ya. Siapa tahu ikut bergerak besok ya. Oke, kita cek aja dulu. Saya nggak punya dan sekedar saya masukkan ke catatan saya aja teman-teman ya. Baik, kemudian JSMR ternyata hari ini tembus harga ini ya, tembus resistannya maksud saya 5, namun masih ada resistan 5017 di monthly-nya, mungkin bisa lebih jelas. Nah, ini juga on track sekali JSMR teman-teman. Kalau teman-teman lihat JSMR on track sekali, ada resistan di 5000-an nih teman-teman, 5000-an yang belum bisa dilewatin, kemudian agak jauh di 5250 dan 5550 untuk JSMR. Kita lihat hari ini asingnya di JSMR tebel ya, tebel, naik dengan dorongan volume nih cukup oke juga untuk JSMR teman-teman. Kita cek ya JSMR ya, ini di awal-awal oke ya, namun di closingan, dekat closingan 2 jam di dekat closingan banyak yang jualan ya. Namun cukup imbang sih sebenarnya, 49 versus 41. Baik, kita cek Breeze teman-teman. Hari ini masih melanjutkan kenaikannya dengan dorongan volume dan juga
asingnya masuk terus ya, asingnya hukum terus. Ini sepertinya on track ya teman-teman, tetapi slow. Breeze ini on track tapi slow ya, Breeze. Kita cek, Breeze-nya on track tapi slow. Nah, ini melanjutkan breakout-nya yang kemarin. Nah, ini kalau kita lihat dalam tren besarnya, ada 1812 resistan, kemudian 1976. Ini menarik juga untuk pergerakannya, untuk Breeze ya teman-teman. Oke, kemudian kita cek pergerakan dari Breeze-nya. Nah, ini di sekitar sebelum tutup ya sesi 2, ini malah digas ya, buy at over-nya dominan. Nah, teman-teman bisa ngelihat di sini dominasi buyer-nya itu 62% hajar kanan, teman-teman. 62% hajar kanan, dan asingnya yang net buy ada AK, LG, BK, ZP. Untuk asing yang melakukan posisi net buy di Breeze. Baik, kita cek dulu ya SAME teman-teman. Ini barang lama saya. Barang kalau naik 2 hari berturut-turut nggak kempes, ini saya biasanya pantau, tapi udah terlanjur jauh kemarin, jadi saya nggak punya barang juga. Ya sementara saya pantau aja sambil ini ya, niteni kebiasaan gitu ya. Oke, kita pantau dulu untuk SAME, saya nggak punya barangnya. Nah, kita akan cek dulu ya SAME, kita menggunakan time frame, bukan time frame, kita menggunakan weekly ya, weekly. Kenapa? Supaya saya bisa supaya saya bisa melihat gambar yang lebih jelas dalam Fibonacci-nya, teman-teman. Nah, resistan dari SAME itu di 380, teman-teman. 380. Kemudian 463. Ini saya lingkarin juga ya SAME. Saya bintangin juga karena saya dulu sering banget dan sempat cuan besar di SAME ya. Ketika dia bergerak di sini, teman-teman, apakah akan terulang? Ya, sementara kita pantau dulu, saya pantau dulu. Untuk SAME ya, kita cek dulu SAME, kita cek. Oke, masih belum jelas nih asingnya. Volume 2 hari ini oke ya, volume 2 hari ini naik dengan volume besar. Kita cek langsung ya SAME. Oke, nah ini sayangnya dia masih dijual teman-teman ya, masih dijual, masih merahnya masih dominan. Baik, kemudian Telkom di mana ternyata masih lanjut naik nih, hampir 4.000, dan asingnya masuk terus teman-teman. Oke, saya lingkarin. Teman-teman, di video-video sebelumnya pernah saya sampaikan bahwa sektor telekomunikasi ini sepertinya akan dapat angin segar dari tahun politik ya, karena ini adalah bidang yang terdampak bagus adanya tahun politik. Karena kampanye sekarang membutuhkan data, membutuhkan komunikasi ya. Jadi boleh teman-teman tracking ini sektor-sektor terkait telekomunikasi. Ini Telkom, kita lihat chartnya sepertinya hari ini dia sudah keluar dari area yang saya sampaikan kemarin. Nah, udah keluar ya teman-teman. Jadi ini untuk Telkom dia confirm berada di atas MA 200. Ini menarik banget, Telkom sudah mengorbit ya. Terus ini adalah weekly-nya kita lihat dulu, kita tarik kan garis dulu. Nah, ini cukup oke. Baru dari sini saya akan tarikkan resistannya teman-teman. Wih, hebatnya dia sudah sampai di 50 retracement teman-teman di sini. Walaupun belum lewat ya. Nah, walaupun belum lewat untuk Telkom. Nah, ini teman-teman, ini resistan penting 3925 itu 50 retracement-nya Telkom ya. Asingnya masih masuk terus ya Telkom. Tinggal kita cek hari ini. Kalau intraday begini hanya berefek ke harian ya teman-teman. Tapi kalau chart tadi dia efeknya lebih besar karena membentuk tren. Kalau ini kita hanya melihat psikologi marketnya dari si Telkom itu bagaimana hari ini. Nah, ini juga asingnya tebel ya, dominasi buyernya yang hajar kanan di 53% dominan yang membeli ya. Nah, siapa aja yang membeli asingnya? Oh, ada AK, KZ, AG, ZP, LG, RX ya. Ini net buy broker di Telkom teman-teman. Baik, kemudian adalah Excel. Ini sering banget saya bahas sebagai saham tradingan. Ya, kenapa? Karena bergeraknya di situ-situ aja. Nah, ini sebenarnya hari ini cukup oke ya. Dia rebound dari supportnya yang sering saya pakai masuk di sekitar 2050-an sampai bahkan 2150-an, cukup besar ya teman-teman untuk Excel.
Ini sudah beberapa kali saya trading di sini. Asingnya juga hari ini masuk ya, 3 hari ini udah masuk untuk Excel. Dan kenaikan hari ini volumenya luar biasa juga teman-teman. Ini yang saya bilang sektor terkait telekomunikasi ini teman-teman perhatikan di tahun politik ini ya. Di tahun politik ini. Nah ini di sekitar 1 jam jelang closing ini digas. Hijaunya langsung mencuat ya, hijaunya langsung mencuat. Nah ini dominasinya 60%. Dominasinya 60% ini adalah buy at over ya. Hajar kanan. Asing yang posisi net buy ada JULJBK ya. Baik teman-teman, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi kalau kita lihat nih teman-teman, IHSG-nya itu saat ini IHSG-nya itu jalan di tempat ya. Kalau kita hanya mengandalkan saham itu aja, kurang bisa menerima atau bisanya hanya trading saham perbankan, ya repot teman-teman. Kenapa? Ya kita sebagai trader harus bisa trading di saham lain juga atau ya istilahnya buy di saham lain juga. Misal pun sektor itu teman-teman belum begitu berani, belum begitu tahu ya, teman-teman mungkin bisa googling dulu berita-berita, cari berita dulu. Oh ternyata sektor ini lagi dapat angin segar begitu. Dan dikonfirm juga dengan pergerakan sahamnya yang juga bergerak begitu. Saya nggak bilang perbankan mungkin kurang bagus, enggak. Tapi memang sekarang kita bisa ngelihat dari pergerakannya aja masih stuck ya. Jadi ya kita harus lebih bisa memberikan priority ke sektor apa gitu teman-teman. Ya ini karena saya adalah trader ya. Artinya dengan dana yang terbatas, saya harus bisa mengalokasikan trading saya, dana saya ke saham yang tepat ya, supaya hasilnya juga supaya hasilnya juga lebih kerasa gitu. Ya mungkin lain kalau teman-teman yang mungkin memburu dividen, ya beli ketika lagi murah, simpen lama seperti itu, tidak mengharapkan profit dari trading. Baik teman-teman, banyak cara untuk bisa profit, caranya beda-beda antara saya, teman saya, saudara saya, ataupun teman-teman yang lain yang merupakan viewer dari channel saya ini. Intinya adalah apa yang Anda kuasai, maka jadilah master di bidang tersebut. Mau Anda investor, mau Anda dividen hunter ya, mau Anda scalper, mau Anda swing trader, kita akan berperan dengan fungsi kita masing-masing. Baik teman-teman, demikian dari saya, Surya MS Return Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.